Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Prakerja, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dan saya Muhtarom, fasilitator dari kelas ini. Di materi kali ini akan saya jelaskan mengenai cara install Windows 10. Dan tentunya ini adalah materi yang paling ditunggu-tunggu. Nanti akan saya jelaskan step by step cara menginstal Windows 10, termasuk juga cara partisi harddisk. Oke, silakan simak penjelasan lengkapnya di video materi berikut ini. Baik teman-teman, langsung saja di video ini akan saya kasih lihat cara install Windows 10. Pastikan teman-teman sudah bisa masuk menu BIOS seperti ini ya tampilannya. Dan kebetulan untuk laptop yang saya pakai Axio tipe MacBook Lite 14 ini menggunakan jenis BIOS AMI ya, American Megatrend Inc. Dimana ini untuk mengubah boot prioritasnya itu nggak pakai tombol F5 ataupun F6. Jadi di menu boot cukup saya arahkan di boot priorities dengan kita manfaatkan tombol navigasi ya untuk scroll ke bawah atas. Dan kita pilih boot option 1. Nah, di situ kita enter. Dan pastikan untuk flash disk yang sudah kita buat bootable Windows terdeteksi di sana. Biasanya terdeteksi sebagai nama merek flash disk yang dipakai. Nah, kita arahkan di flash disk dan kita enter. Dan demikian boot option 1 sudah kita set ke bootable Windows flash disknya. Nah, setelah itu kita simpan perubahan dengan mengikuti perintah yang ada di sini. Di sini untuk penyimpanannya kita tekan tombol F4, Save and Exit. Oke, langsung saya tekan tombol F4. Akan muncul pop-up Save and Exit Start. Kita pilih yes dengan menekan tombol enter. Kita tunggu prosesnya. Nah, sampai di sini hal-hal yang perlu kita setting adalah yang pertama, language to install. Yang dimaksud adalah bahasa yang dipakai di komputer kita nanti ya. Jadi kita enter di situ. Ada pilihannya apa enggak, kita cek. Ternyata cuma satu bahasa saja ya, sebenarnya ya udah nggak apa-apa. Terus selanjutnya time and currency format, maksudnya adalah format mata uang dan waktu ya, atau jam. Ini kita pilih Indonesia, tekan saja IN pada keyboard, lalu kita enter. Dan untuk keyboard or input method silakan dibuat default atau US. Langsung kita klik next. Dan kita klik install now. Maka Windows akan melakukan loading ya, loading operasi sistem. Dengan ditandai notifikasi atau tulisan stop is starting. Sampai di proses ini, teman-teman nggak perlu buru-buru ya. Yang penting aman aja. Nah, saya sarankan buat yang laptopnya mungkin sebelumnya itu baterainya low. Nah, silakan bisa sambil dicolokkan itu ya, chargernya. Nah, jadi jangan sampai ketika kita melakukan install ulang Windows di laptop ya, utamanya. Nah, itu dalam keadaan baterainya lemah. Oke, sampai di sini silakan checklist di bagian I accept the license term. Lalu kita klik next. Nah, ini perlu saya jelaskan. Which type of installation do you want? Nah, jadi di Windows itu ada dua metode install. Yang pertama ada upgrade. Di situ tertera install Windows and keep files, setting and application. Jadi maksudnya dengan kita memilih
metode install dengan upgrade ya, berarti kita bisa install Windows 10 tanpa kehilangan data sebelumnya ya, tanpa kita kehilangan data-data yang ada di RAM-nya. Biasanya untuk opsi ini dipilih untuk mereka-mereka yang sebelumnya memakai Windows 7, memakai Windows 8 dan di upgrade. Nah, ini dipilihnya upgrade. Oke, untuk opsi yang kedua adalah custom ya, custom install. Untuk custom ini bisa jadi nanti filenya hilang dan bisa juga filenya tetap aman ya. Dengan ketentuan untuk yang menginginkan filenya itu tetap aman, dalam artian tidak dihapus, jangan pilih menu format pada tampilan partisi hard disk. Oke, di sini saya pilih custom install Windows only. Nah, jadi sampai di sini teman-teman jangan pilih format. Nah, ibaratnya kita mau install di partition 3, jangan dipilih format. Saya dan memilih format, ini nanti semua data-data yang ada di dalamnya akan hilang. Hanya saja kalau kapasitas yang tersisa di partisi ini ternyata tidak mencukupi ya, seperti notifikasi ini. The amount of free space on select partition is smaller than the 18941 MB. Jadi di sini untuk instalasi Windows di partisi 0 partition 3 disyaratkan harus tersisa minimal 18 GB. Nah, di sini kan 18.000 MB ya. Per 1000 MB kan 1 GB. Berarti ini minimalnya 18 GB. Sementara kita lihat ini free space-nya adalah 14 GB. Jadi itu kurang. Nah, maka dari itu ini saya pilih format. Nah, kalau ada data ini hilang. Nah, jadi pastikan sebelumnya di backup dulu. Oke, ini saya ajarkan juga buat teman-teman ini ya, yang kebetulan laptopnya baru dan kita melakukan instalasi secara mandiri ya. Nah, instalasi secara mandiri di mana partisinya hanya ini ya, tersedia satu partisi saja. Jadi ini saya lakukan delete ya. Jadi teman-teman lakukan delete pada partisi dengan tipe primary ya. Ini kita delete biar nanti gabung jadi satu. Ini juga saya delete. Nah, katakanlah ini flash disk secara utuh ya, hard disk ukurannya secara utuh, kapasitasnya 57 GB atau bisa jadi nanti 500 GB mau kita partisi menjadi beberapa bagian. Nah, untuk membuatnya menjadi beberapa partisi, silakan teman-teman pilih ini ya, partisi unallocated space, kita klik opsi new. Nah, di situ akan tampil size, apply, cancel, dan lain-lain. Nah, di bagian ini ya, ini tertera MB ya, itu per 1000 MB-nya 1 GB. Ya, per 1000 MB 1 GB. Jadi kalau kita mau buat ya, ini sebagai drive C, sementara kapasitas utuhnya adalah 57 GB, berarti kita buat saja misalnya ini 30.000 MB. Berarti 30 GB. Jadi nanti sisanya untuk yang 20 GB itu bisa kita buat partisi D yang biasa kita pakai nanti untuk penyimpanan data. Oke, kalau sudah kita tekan apply. Kita tunggu sebentar. Nah, dan demikian partisinya sudah bisa dibuat menjadi 2 buah. Nah, kalau teman-teman mau membuatnya lebih dari 2, silakan saja. Caranya sama seperti tadi ya. Jadi tinggal menyesuaikan saja kapasitasnya masih mencukupi apa tidak. Oke, jika sudah, kita install di partisi dengan tipe primary, lalu kita next. Sampai di tampilan ini kita disuruh nunggu ya.
jangan sampai ditinggal ya. Soalnya untuk proses ini ada yang cepat, ada yang lama ya, tergantung spek dari laptop ataupun PC-nya itu sendiri. Oke, biar prosesnya lebih cepat, ini saya skip aja. Oke, sampai sini jangan ditinggal dulu ya teman-teman, karena ini sudah hampir selesai. Di situ presentasinya sudah 100%. Dan perlu diketahui setelah ini nanti selesai akan ada tampilan berupa countdown selama 10 detik ya, penghitung waktu mundur selama 10 detik, dan pastikan sebelum timer 10 detik tersebut selesai, pastikan teman-teman sudah harus mencabut flash disknya. Kenapa? Karena jika nanti teman-teman sampai telat mencabut flash disknya, dipastikan itu nanti akan melakukan install ulang kembali. Sementara untuk space di hard disk laptop yang kita install itu sudah kepake ya untuk instalasi yang pertama. Seperti itu. Oke, ini masih kita tunggu dulu. Oke, ini sudah muncul countdown-nya. Kita harus segera lepas ya, jangan sampai kelewat. Nah, seperti ini. Dengan begini, pastikan ini nanti aman, nggak melakukan lagi install ulang seperti semula. Sampai di sini teman-teman boleh sambil ngopi ataupun silakan makan ataupun yang lain ya, karena ini nanti kita cuma tinggal melakukan konfigurasi ya, berupa tekan next, yes, skip, dan lain-lain. Nah, sampai di tampilan ini selanjutnya kita disuruh milih region atau area ya. Berarti yang kita pilih di sini adalah Indonesia. Lalu kita pilih yes. Ditunggu sebentar. Nah, ini disuruh milih layout ya, tata letak keyboard. Di sini kita buat yes, US saja. Kita pilih yes. Ini kita skip. Nah, di sini akan tertera let's connect you to a network. Nah, sebenarnya kalaupun di sini terdeteksi area WiFi ya. Nah, ini teman-teman untuk saran saya nggak usah dikonekin ya, nggak usah dikonekin. Soalnya kenapa? Kalau nanti kita konekkan, kita diharuskan untuk login ke akun Microsoft. Nah, maka saran dari saya, kalau memang nggak punya akun Microsoft, kita pilih saja opsi di sini ya, pojok kiri bawah, skip for now. Atau di tampilan lain itu opsinya continue with limited stop. Nah, sama aja. Kita tunggu sebentar. Nah, sampai sini kita disuruh ngisi nama ya, atau ngasih nama laptopnya. Di sini saya isikan WTC ya, WTC gitu aja. Lalu saya klik next. Untuk password saya biarkan kosong ya, biar nanti cepat. Jadi ketika kita buka laptop nggak diperlukan password untuk login. Kita next lagi. Nah, ini kita pilih aset.
Nah, ini adalah tampilan sambutan dari Microsoft atau greeting image. This might take several minutes. Ini akan memakan beberapa menit. Kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil masuk ke halaman utama Windows. Nah, langkah selanjutnya kita pergi ke File Explorer ya. Dan di situ bisa kita lihat ketika kita pilih disk PC, ternyata yang terdeteksi hanya local disk C atau partisi tempat kita install Windows. Sementara partisi D, E itu nggak ada. Padahal sebenarnya ini ada ya. Nah, jadi tadi kan untuk kapasitas totalnya kan ada 80 GB ya. Nah, tadi sudah kita partisi untuk C 30 GB dan harusnya ada sisa ya. Nah, karena itu ini saya kasih tips biar kita bisa menampilkan partisi yang lain yang kita fungsikan sebagai penyimpanan data nantinya. Nah, silahkan teman-teman ketikkan di sini disk management. Disk management, disk spasi management ya. Nah, di situ muncul create and format hard disk partition, kita pilih, kita open. Kita tunggu sebentar. Nah, muncul di sini ya. Nah, akan muncul disk management yang intinya berisi tampilan partisi-partisi yang ada di laptop kita. Ada partisi C, ada partisi disk 0 partition 1, ada disk 0 partition 4. Di sini. Dan teman-teman perhatikan di sini ada partisi lain tanpa label ya, dengan status unallocated. Nah, inilah partisi yang saya maksud, yang tadi kita buat ketika install ulang Windows ya. Dan biar ini terdeteksi di partisi yang lain ya. Nah, ketika kita buka File Explorer, silahkan teman-teman klik kanan, lalu pilih New Simple Volume. Nah, di situ akan muncul New Simple Volume Wizard. Kita klik Next aja, next terus. Nah, maaf, untuk bagian ini kita disuruh ngasih label, boleh disesuaikan mau A, mau B, mau E. Nah, jadi disk C, disk D, disk E seperti itu ya. Ini kita klik Next. Nah, sampai di sini teman-teman boleh mengganti namanya ya. Di volume label, new volume silakan diganti misalnya fileku. Nah, misalnya dikasih nama itu. Nah, kalau sudah kita klik next dan finish. Kita tunggu sebentar. Kita lihat di bagian sini. Nah, dia sudah di format menjadi fileku dengan statusnya sekarang adalah NTFS. Nah, dan demikian bisa dipastikan nanti akan terdeteksi di tampilan File Explorer. Ini kita close. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dia sudah terdeteksi dan ini siap untuk kita buat sebagai penampungan data atau file kita ya. Oke, ini kita close. Dan itu tadi teman-teman demo install Windows 10 pada laptop Axio MyBook Lite 14. Silahkan teman-teman nanti menyesuaikan ya mengenai pengaturan BIOS, cara masuk BIOS, dan cara installnya sesuai dengan tipe BIOS masing-masing. Oke, semoga materi ini bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Dari video penjelasan saya, sudah bisa dipahami cara menginstal Windows 10. Berikut juga cara partisi hard disk. Jika sudah, silakan dipraktekkan.
Nah, demikian tadi penjelasan dari saya mengenai cara install Windows 10. Jika teman-teman masih mengalami kesulitan terkait dengan materi ini, silakan bisa ajukan pertanyaan di kolom tanya jawab sekolahmu. Dan kita akan jumpa lagi di video materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.